Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi asbagha alaina ni'amahu zahiratan wa batinah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa kashafal ghummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin amin ya rabbal alamin. Mudahan yang hadir di sini termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bersyukur, yang tidak putus memanjatkan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni. Baik. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tafsir kita. Kemarin terakhir alhamdulillah kita sudah mempelajari tentang tafsir surah Ad-Duha ya. Hari ini insyaallah akan berlanjut kepada surat yang urutannya kalau di mushaf ini setelah surah Ad-Duha, yakni surah Asy-Syarah atau Al-Insyirah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Asy-Syarah atau Al-Insyirah. Dinamakan surat ini sebagai surah Al-Insyirah karena dimulai dengan kabar gembira yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa kelapangan dada. Jadi dinamakan surah Alam Nashrah atau Al-Insyirah. Ya. Surah ini merupakan surah Makkiyah. Apa surah Makkiyah? Surah yang diturunkan di Mekkah, artinya qoblal hijrah, sebelum Nabi alaihi salatu wassalam bersama para umatnya berhijrah ke kota Madinah. Tapi Sayyiduna Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu memiliki pendapat lain bahwasanya surah Al-Insyirah ini merupakan surah Madaniyah. Ya. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Surah Al-Insyirah ini adalah surat yang memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan surat sebelumnya, yakni surah Ad-Duha. Bahkan ada pendapatnya ulama yang mengatakan sebenarnya surah Ad-Duha dan surah Al-Insyirah ini satu surat tanpa pembatas basmalah. Tetapi arjahul qaul atau pendapat yang paling benar, yang paling kuat bahwasanya memang surat kedua ini memiliki keterkaitan yang sangat kuat, tetapi suratnya berbeda. Ya, jadi tetap Ad-Duha dia suratnya terpisah, dan Al-Insyirah surah terpisah. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau masih ingat tentang pembelajaran surah Ad-Duha kita kemarin, ayat terakhir daripada surah Ad-Duha apa? Kalau saya tanya 1000 tambah 1000 berapa, Bu? Kalau saya tanya ibu belanja 50.000 ke pasar, beli ayam 30.000, kembaliannya berapa, Bu? Cepet. Ayat terakhir surah Ad-Duha apa, Bu? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits.
dan terhadap nikmat yang Allah berikan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikanlah. Makanya ada istilah dalam Islam tahaddus bin ni'mah. Kita boleh menceritakan tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan tujuan apa? Dengan tujuan bersyukur. Kalau tujuannya untuk bangga-banggaan, untuk pamer-pameran, itu yang nggak boleh. Tetapi untuk menambah kesyukuran kita, inilah yang dianjurkan dalam Islam, yang dinamakan tahaddus bin ni'mah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi surah Al-Insyirah ini diawali dengan Allah mengingatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang besarnya nikmat yang Allah berikan kepada Nabi kita. Kalau dalam surah Ad-Duha Allah udah mengingatkan 3 nikmat apa 4 nikmat? Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Nikmat pertama, alam yajidka yatiman fa'awa. Nabi dilahirkan dalam keadaan yatim, tetapi Allah menjamin bahwasanya Nabi ini tidak tumbuh sendirian. Wa wajadaka dhallan fahada. Pada saat itu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum mengenal syariat Islam, Allah yang mengajarkan. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Pada saat itu Nabi kita dalam keadaan tidak punya apa-apa. Allah subhanahu wa ta'ala datangkan Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha yang menjadi penjamin secara materi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang Allah ingatkan kepada Nabi kita. Berlanjut kepada surat ini, ayat pertamanya adalah alam nashrah laka sadrak. Kalau dalam bahasa Arab, alam ini adalah istifham taqriri. Artinya apa? Pertanyaan tapi dilakukan untuk penekanan. Pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban iya atau enggak. Allah ingatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukankah kami telah melapangkan bagimu dadamu? Enggak butuh jawaban iya atau tidak. Istifham taqriri untuk menegaskan, menekankan ini adalah nikmat yang telah Allah berikan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umpamanya gini. Tadi pagi sebelum sekolah, anak ibu minta duit jajan. Mah mau berangkat sekolah, bagi duit mah. Kasih duit 10.000. Pulang sekolah siang, datang lagi, mah bagi duit mah. Ibu pasti ngomong, bukannya tadi udah ibu kasih? Pasti gitu. Nggak butuh jawabannya iya apa enggak. Menekankan kepada anak kita, bukannya tadi udah dikasih. Betul? Betul. Kalau misalnya ada yang nanya, misalnya, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, itu maksudnya apa? Saya balikin lagi, bukannya saya udah pernah jelasin. Nggak butuh iya atau tidak, karena penjelasannya sudah. Alam nashrah laka sadrak, Allah sampaikan kepada Nabi kita, ini bentuknya istifham taqriri, bukankah kami telah melapangkan bagimu dadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita jabarkan tentang melapangkan dadanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anugerah yang Allah berikan kalau dari segi zahir adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melewati fase yang namanya syaqqus sadr. Apa? Pembelahan dada. Dadanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah dibelah. Ibu sudah pernah dengar? Sudah pernah dengar berapa kali? Berapa kali dadanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibelah? 4 kali. Berapa kali, Bu? 4 kali.
Yang pertama adalah ketika baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam asuhannya Halimatus Sa'diyah di desa Bani Sa'ad namanya. Jauh dari kota Mekah, jauh sekali dari kota Mekah, lebih dekat ke kota Taif. Pada saat dalam asuhan Halimatus Sa'diyah umur 3 tahun, ada riwayat yang mengatakan umur 4 tahun. Ini dada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dibelah, ya, untuk yang pertama kalinya. Dibelahnya belah kiasan apa belah beneran? Belah beneran. Tapi Nabi itu menceritakan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, pada saat dada saya dibelah tidak ada darah yang keluar. Masya Allah, ini merupakan apa, Bu? Keistimewaan yang Allah berikan. Lalu yang kedua adalah peristiwa pembelahan dadanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di usia ke-10 tahun menjelang usia balighnya, menjelang usia kedewasaannya, 10 tahun pembelahan dada yang kedua. Berarti ini kan masa kecilnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu belum menjadi Nabi dan Rasul, ya, Bu, ya. Maka ini bukan merupakan mukjizat, tetapi inilah yang dinamakan irhas. Apa irhas? Keistimewaan, kelebihan, tanda-tanda yang Allah berikan sebelum Nabi kita diutus menjadi Nabi dan Rasul. Apa namanya? Irhas, pakai sod, pakai hak besar, pakai sod. Irhas, haknya panjang. Irhas. Lalu yang ketiga, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, pembelahan dada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilakukan inda nuzulil wahyi. Ketika wahyu turun pertama kali, itulah pembelahan dada Nabi kita yang ketiga. Usianya yang keberapa? Nabi diutus menjadi Nabi di usia ke-40 tahun, betul. Lalu yang berikutnya, pembelahan dada yang keempat, ini ketika kejadian Isra dan Mi'raj. Siapa yang melakukan? Malaikat, bukan dokter. Malah malaikat langsung dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dilakukan ketika Nabi kita dadanya dibelah? Apa sih yang diambil? Apa sih diambil? Makanya ada istilah hadza hazzus syaitan minka ya Muhammad. Malaikat Jibril katakan ketika itu, hadza hazzus syaitan minka ya Muhammad. Apa di dalam hatinya Nabi itu ada setan? Kalau orang yang menafsirkannya asal-asalan bilangnya begitu. Apa di dalam hatinya Nabi kita ada setan, makanya harus dicuci, makanya harus diangkat. Nah, ini yang harus kita sama-sama ketahui, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki dalam kitabnya yang berjudul Insanun Kamil, ini menjelaskan kepada kita apa yang diambil daripada sadar, dadanya Nabi kita ketika dibelah. Yang pertama adalah pendapatnya, yang diambil pada saat itu adalah ruang yang memiliki potensi untuk masuknya bisikan setan ke dalam hati Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di dalam hatinya setiap manusia ini ada 2 ruang. Ruang yang pertama memungkinkan masuknya bisikannya malaikat, ayo beramal soleh yang banyak, bisikannya malaikat. Yang satu lagi, ruang yang memungkinkan bisikan godaan setan masuk. Maka yang dihilangkan ketika dada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dibelah dan dibersihkan, yang dibersihkan ini adalah ruangnya yang memungkinkan, yang berpotensi bisikannya syaitan ini masuk ke dalam hatinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kira-kira ruangnya aja dibersihin, bisikan setannya masuk nggak? Bisikan setannya masuk nggak? Nggak ada tempat, nggak ada tempat. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah Nabi alaihi salatu wassalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rahmatan lil alamin. Kalau rahmat, punya kasih sayang untuk seluruh alam, berarti bukan cuma ke manusia kasih sayangnya. Betul, Ibu? Nabi itu sayang kepada hewan, Nabi itu sayang kepada tumbuhan, Nabi itu sayang kepada malaikat, hatta kepada setan Nabi sayang.
Kasih sayang untuk setan inilah dalam pendapat yang kedua yang diambil adalah rahmahnya Nabi untuk setan. Rahmahnya Nabi untuk setan, sampai tidak memiliki kasih sayang kepada siapa? Setan dan iblis. Saking mulianya hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah peristiwa syaqqus sadr atau pembelahan dada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dari segi maknawi yang harus kita fahami, alam nashrah laka sadrak, apa sih yang dilapangkan untuk Nabi kita? Dari segi makna, Allah Subhanahu wa taala firmankan di ayat lain. Bismillahirrahmanirrahim. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Dalam surah Al-An'am ayat 125, Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, barang siapa yang Allah kehendaki hidayah masuk ke dalam hatinya, Allah lapangkan hatinya, Allah bikin hatinya luas untuk apa? Untuk menerima iman dan Islam. Jadi secara maknawi dilapangkannya dada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah jadikan Nabi ini orang yang paling faham tentang Islam. Ibu, pertama kali ketika wahyu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra, kata malaikat Jibril. Apa jawaban Nabi? Ma ana biqari. Saya nggak bisa baca. Iqra. Yang kedua, ma ana biqari, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nggak bisa baca. Sampai yang ketiga kali, Iqra, baca, kata malaikat Jibril. Ma ana biqari. Maka dilengkapi ayat pertama surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Kemarin saya baru saja membahas tentang tafsir surah Al-Alaq ayat pertama ini. Kenapa yang disebut di sini adalah Rabb? Kenapa bukan Allah? Lafzul jalalah yang muncul di ayat pertama. Kenapa bukan Iqra bismillah? Kenapa Iqra bismi rabbika? Rabbun di sini merupakan sifat daripada Allah Subhanahu. Rabba yurabbi tarbiyatan. Allah itu punya sifat mendidik. Allah itu punya sifat mengajarkan. Alladzi khalaqa, Allah menciptakan, Allah yang menjadikan. Orang yang tadinya nggak bisa baca menjadi bisa. Orang yang tadinya nggak bisa nulis menjadi, yang tadinya nggak ada ilmu pengetahuan sampai kepada kita ilmu pengetahuan. Masya Allah. Ya, siapa yang menghendaki ibu-ibu sekalian? Allah. Ini nikmat yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Kalau nabinya dapat nikmat seperti itu, insya Allah umatnya dapat. Nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad turun temurun kepada umatnya sampai kepada kita hingga saat ini. Alhamdulillah. Insya Allah. Lalu yang berikutnya ayat yang kedua. Wa wada'na 'anka wizrak, dan kami telah menghilangkan daripadamu wizrak. Kalau dalam bahasa terjemah bahasa Indonesia beban. Tapi kalau dalam bahasa Arab, kalau kita nggak hati-hati untuk mengambil arti daripada wizron, wizron ini adalah dosa. Orang kalau dia belajar tafsir nggak berhati-hati, dia akan menafsirkan berarti Nabi kita punya dosa dan kesalahan. Hati-hati. Ini merupakan su'ul adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Nabi kita tidak punya dosa dan kesalahan. Ya, bahkan niatnya saja, ruang untuk setan membisikinya saja sudah tidak ada. Sebelum Nabi kita diutus menjadi Nabi dan Rasul, gak ada satupun dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pernah menyembah berhala atau kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Jadi wizrun di sini yang dimaksud beban atau dosa umatnya, justru yang menjadi bebannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dosa siapa? Dosa umatnya. Makanya ketika Nabi menjelang hari wafatnya,
menjelang malaikat Israel mencabut nyawanya, siapa yang dikhawatirin sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Umatnya. Ummati, ummati, ummati. Kita yang dipikirin, Ibu. Betapa sedihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau udah lihat keadaan umatnya hari ini. Sedih, Bu. Sedih. Alladzi anqadha dhahrak. Beban dosa umatmu yang selama ini memberatkan punggungmu. Dhahrun. Dhahrun ini bagian belakang. Punggung, berat, artinya beban hidup. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditakdirkan oleh Allah lahir dalam keadaan yatim, itu nggak jadi beban buat beliau. Ditakdirkan oleh Allah pada saat itu belum mengenal syariat, itu nggak jadi beban. Beliau terus ikhtiar beribadah di dalam gua, sering menyendiri, ikhtiarnya Nabi. Tapi Nabi tidak bersedih, tidak beban di dalam hati. Diciptakan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah dalam keadaan miskin, tidak punya apa-apa, tidak menjadi beban untuk Nabi. Sekarang orang beban hidupnya yang pertama apa, Bu? Materi, yang dipikirin materi, ya Bu, ya betul? Nah, justru yang menjadi beban Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam keadaan kaumnya. Ya Allah, kaum saya masih banyak yang menyembah berhala, ya Allah. Kaum saya masih banyak yang tidak mau beriman kepadamu, ya Allah. Ini bebannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami meninggikan untukmu sebutan namamu. Sebutan namamu. Ini janjinya Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebutannya Nabi kita itu ditinggikan di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Bagaimana tidak, ibu-ibu sekalian? Orang tidak bisa dikatakan beriman kalau syahadatnya cuma bersaksi bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang esa. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau syahadatnya cuma sebelah, imannya batal. Harus dilengkapi dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Doa. Kalau nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum tersebut dari lisan kita, kita belum lengkapi doa kita dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu seakan-akan doa kita ini masih ngambang. Wa rafa'na laka dzikrak, sebutan namamu kami tinggikan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika diucapkan namanya, umatnya bersahut-sahutan menyebut sallallahu alaihi wasallam. Inilah janjinya Allah, namanya Nabi kita ditinggikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika, ibu-ibu sekalian, Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada para sahabatnya, atani Jibril, malaikat Jibril datang kepadaku, kata Rasulullah. Faqal inna rabbi wa rabbuka yaqul, menyampaikan pesan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Tuhanku dan Tuhanmu itu berkata, kaifa rafa'tu dzikrak, bagaimana aku meninggikan sebutan namamu wahai Muhammad. Jadi disampaikan oleh malaikat Jibril, kamu tahu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana cara Allah meninggikan sebutan namamu? Rasulullah ini sosok yang rendah hatinya luar biasa, tawadhu'nya luar biasa. Apa yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allahu a'lam. Makanya untuk sesuatu yang kita nggak tahu, kita jangan sok tahu. Nabi kita ngajarin, kalau kita nggak tahu jawabannya, jawab Allahu a'lam, Allah yang paling tahu. Qal, malaikat Jibril akhirnya mengajarkan kepada Nabi kita, idza dzukirtu dzukirta ma'i, idza dzukirtu dzukirta ma'i. Allah langsung yang nyampaikan kepada malaikat Jibril, caranya Allah meninggikan nama engkau wahai Muhammad, idza dzukirtu dzukirta ma'i, apabila aku disebut oleh hambaku, engkau pun disebut bersamaku. Masya Allah, ini janjinya Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak akan pernah ingkar janji.
Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, ayat yang berikutnya adalah fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ayat keberapa ini? Ayat keberapa ini? Ayat kelima dan keenam, ayatnya mirip. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bedanya yang keempat ada fa, artinya maka, ya. Inna ma'al usri yusra-nya ngikutin di belakang huruf fa ini. Apa maknanya pengulangan dua ayat ini, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah? Kalau mau masuk, yuk kita fokus bareng-bareng. Hatinya di sini, badannya di sini. Jangan badannya di sini, hatinya di kokas. Ya, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya akan jelaskan secara gampangnya deh. Kalau dalam bahasa Arab, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Al usru dalam ayat keempat, al usru dalam ayat kelima. Dua-duanya pakai alif lam. Kalau dalam bahasa Arab ini namanya ma'rifah. Apa? Ma'rifah. Simpelnya ma'rifah ada alif sama lam, itu ma'rifah. Yusron ayat keempat, yusron ayat kelima. Nggak ada alif lamnya, ada bu? Nggak ada. Fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Nggak ada alif lamnya. Ini namanya nakiroh. Kalau dalam bahasa Arab, ma'rifat dan ma'rifat, al-usru dan al-usru disebutkan dua kali ma'rifatnya, ini artinya sama. Al-usru artinya kesulitan. Fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Diulang lagi, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Bedanya kesulitan pakai alif lam. Dua kali disebut kesulitan karena alif lam ini ma'rifah, maka kesulitannya sama. Yusran artinya kemudahan. Yusran nakiroh, nggak ada alif lamnya, ini maknanya berbeda. Beda. Macam-macam aja, macam-macam nikmatnya. Fa inna ma'al usri yusra. Orang tuh banyak menafsirkannya gini, sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Padahal artinya adalah sesungguhnya bersama kesulitan ada. Masya Allah. Kalau misalnya kesulitannya aja satu macam, Allah kasih kemudahannya dua macam. Bisa difahami ibu? Al-usru, kesulitannya satu. Yusra, kemudahannya dua. Apa kesulitan yang dirasakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu apa kesulitannya? Permusuhan yang diberikan oleh kaum kafir Quraisy. Dakwahnya Nabi ditentang, dakwahnya Nabi dilawan, Nabi dilemparin pakai kotoran hewan, Nabi dilemparin pakai batu, Nabi diboikot ekonominya. Itu kesulitan yang dirasakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kesulitan ketika menyebarkan risalah Islam. Tapi lihat, itu satu macam kesulitannya. Kesulitan dalam berdakwah Allah ganti dengan kemudahan dua macam. Dunia, akhirat. Saat ini dan nanti. Artinya yang Nabi ngalamin dan ketika Nabi wafat dilanjutkan nikmat itu untuk umat-umatnya. Masya Allah. Kalau di dunia kesulitan itu Allah ganti dengan apa? Orang masuk ke Islam berbondong-bondong. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nabi menyaksikan Fathu Makkah ketika kota Mekah itu terbuka untuk kaum muslimin. Kota Mekah yang tadinya paling menyerang dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai terusir dari kota kelahirannya, itu terbuka lebar untuk orang muslim. Ini janjinya Allah subhanahu wa ta'ala. Orang berbondong-bondong masuk Islam, orang berbondong-bondong bersyahadat, banyak lahir penghafal Al-Quran, Masya Allah, banyak hadir ahlul ilm. Inilah
kemudahan yang Allah berikan. Ini di dunia, wahai Muhammad. Nanti ada lagi kemudahan yang aku berikan di akhirat. Apa kemudahan yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di saat tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat dan pertolongan kepada manusia, minta ke Nabi Adam, nafsi nafsi. Minta ke Nabi Ibrahim, nafsi nafsi. Masing-masing, sendiri-sendiri. Orang tuh nanti bakal lari-larian, Bu, nyari siapa yang bisa nolong. Sampai nabi-nabi terdahulu akan katakan nafsi nafsi. Kita sendiri-sendiri, kita masing-masing. Ketika datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat tuh syafaat dan pertolongan. Buat siapa? Buat orang yang sering berkirim salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi, sampai Allah anugerahkan satu telaga. Punya siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma asqina min haudi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu doa kita, ya Allah berikanlah aku minum kelak. Ketika kita di padang mahsyar, hausnya luar biasa. Hausnya luar biasa. Orang mandi keringat sampai kepada tulang hidungnya, Ibu. Hausnya luar biasa. Nanti ada satu tempat, telaga air punyanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk orang-orang terpilih, kata Nabi kita sini. Minum di mari. Nabi kita sendokin langsung pakai tangannya, tuangin langsung pakai tangannya, diminumin kepada umat-umat terpilih. Barang siapa yang minum dari air telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan pernah merasakan haus selamanya. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, masukkanlah kami, jadikanlah kami satu daripada mereka. Amin ya rabbal. Masya Allah. Ya, ajilan atau ajilan. Nikmat yang sekarang Nabi rasakan, atau nanti ketika Nabi wafat, nikmat itu masih terus mengalir. Apa nikmatnya, Ibu? Iman dan Islam. Nabi sudah wafat, alhamdulillah syariatnya masih terus sampai ke kita. Berkahnya para sahabat, berkahnya para tabi'in, berkahnya tabi'in, ulama-ulama salaf, guru-guru kita, ya Bu ya, sampai ajaran agama ini kepada kita. Inilah kemudahan yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemudahannya dua, kesulitannya satu. Makanya di dalam hadis Nabi tegesin, Nabi sabdakan dalam hadisnya, lan yaghlibal usru yusraini. Satu kesulitan tidak akan pernah mengalahkan dua kemudahan. Ini hiburan, busyra, kabar gembira buat kita. Manusia itu ujiannya ada aja, ya Bu ya. Manusia ujiannya ada aja, sedihnya ada aja, musibahnya ada aja. Tapi kita harus bisa berbesar hati. Sebab apa? Ini kabar gembira yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedihnya sekali, girangnya dua kali. Masalahnya satu, berkahnya dua. Semua orang itu punya porsi nikmat dan musibahnya masing-masing. Ya Bu ya, kadang gerutu buat masalahnya, gerutu sama musibahnya lebih kencang daripada syukur atas nikmatnya, betul? Iya, kita kadang ngeluh nggak punya duit, ngomong ke orang, nulis di status, ya Bu ya. Padahal masih banyak nikmat Allah yang bisa kita syukuri, betul? Betul. Ya Allah, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri. Masya Allah. Ayat berikutnya, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dinasehatin. Nasihat untuk Nabi berarti nasihat untuk umatnya. Apa artinya? Kalau sudah selesai melaksanakan satu amal kebaikan, jangan berhenti di situ. Lanjutin dengan amal-amal berikutnya. Jangan pernah puas di satu titik. Ya Bu ya, puasa Ramadan udah selesai 30 hari, tandanya puasa selesai, tadarusnya selesai, sholat tahajudnya selesai. Nggak begitu. Makanya setelah puasa Ramadan selesai, lanjut. Ada yang namanya puasa Syawal. Tilawahnya juga gitu, lanjut. Udah hatam satu kali, udah nggak pernah disentuh-sentuh tuh Quran sampai debuan Qurannya, ya Allah. Fa idza faraghta fansab. Ketika kita khatmul Quran,
Setelah kita selesai baca surah An-Nas, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Berhenti nggak? Enggak. Kita mulai lagi dari awal. Baca Al-Fatihah lagi. Baca awal surah Al-Baqarah lagi. Fa'idha faraghta fansab. Kalau kita udah selesai satu kebaikan, itu mulai lagi. Lanjut lagi, bahasa kita lanjut. Gas gitu ya Bu ya. Seperti itu. Jadi jangan berhenti di satu titik. Wa ila rabbika farghab. Dan kepada Tuhanmu lah kamu mempunyai ambisi. Kamu mempunyai keinginan, cuma kepada Allah. Cukup kepada Allah. Bergantungnya cukup kepada Allah. Melakukan segala amal cukup untuk Allah. Maka dikatakan ridhon nas ghayatun la tudrak. Cari deh keredoan manusia. Sesungguhnya keredoan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah kita bisa mencapai. Manusia gak ada puasnya. Betul Bu? Fa'idha faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Coba cari keredoannya Allah. Dapat semuanya. Dapat semuanya. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah, Engkaulah maksud dan tujuanmu. Keridhaanmu adalah keinginanku. Ketika kita mau melakukan apa-apa, kalau niatnya udah mulai miring kanan miring kiri, sabatkan. Tetapkan lagi dalam hati, ucapkan lagi ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ya Bu ya. Kita lagi pengen sholat sunnah nih, lagi banyak orang, kita takut nanti jatuhnya riya. Tetapkan dalam hati ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Mau berangkat ngaji, tetangga pada ngeliatin nih. Ya Bu ya. Ntar dikata, "Wih, rajin banget pagi-pagi udah ngaji." Sabatkan dalam hati kita ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Gak ada lagi tujuan kita selain Allah subhanahu wa ta'ala. Cukup jelas ya Bu ya. Cukup jelas ya, Masya Allah. Dapat deh satu surat tadabbur surah Al-Insyirah. Mudah-mudahan nanti bisa berlanjut ke surat-surat berikutnya. Ibu, ketika kita sudah faham makna dari surat Al-Quran, ketika kita sholat dan kita baca, itu lebih meresap di dalam hati. Ya Bu ya. Jadi enggak surat gacoan mulu yang dibaca. Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Emang saya tahu artinya cuma itu. Jadi dibacanya itu aja. Enggak. Sekarang udah mulai nih nambah ya Bu ya. Pengetahuan tentang makna Al-Quran. Upgrade dah bacaan sholat kita. Ya, di upgrade bacaan sholat. Oh, saya udah tahu nih maknanya surah Ad-Duha. Jadi sholat duha pakai nih surat. Ya, saya udah tahu nih surah Al-Insyirah. Ketika hati lagi sedih sholat kita baca alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi 'anqada dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ya, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan tadabbur tafsir surah Al-Insyirah kita pada pagi hari ini bisa menjadi bekal terbaik, bermanfaat untuk diri saya khususnya dan kepada ibu-ibu sekalian, bisa diamalkan di dunia dan di akhirat. Orang tidak bisa dikatakan dia berilmu kalau dia tidak suka mencari ilmu. Orang nggak bisa dibilang berilmu kalau dia nggak suka datang ke majelis ilmu. Orang tidak bisa dikatakan dia adalah seorang pencari ilmu sampai dia mengamalkan ilmu yang dia dapat. Jadi urutannya 3. Orang gak bisa dikatakan berilmu kalau dia tidak cinta majelis ilmu. Orang tidak bisa dikatakan seorang penuntut ilmu kalau dia tidak mengamalkan ilmu yang dia dapat. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa amal kayak pohon berdiri tapi gak ada buahnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Kalau ada kurangnya, ada salahnya, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli. La ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.